Kita lihat reaksinya. Nah, meskipun dia kondisi mabung, tapi untuk burung yang vektor yang tinggi ini teman-teman, tetap jalan dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, ketemu lagi dengan Caraku 55. Ide gila merawat murai batu mabung dicoba di track. Ini reaksinya. Coba pada burungnya. Ciu. Kita lihat reaksinya. Nah, meskipun dia kondisi mabung, tapi untuk burung yang vektor yang tinggi ini teman-teman, tetap jalan dia, mau jalan kayak gitu contohnya. Itu memang mentalnya pada burung itu bagus. Jadi teman-teman cari burung yang seperti ini memang ya agak sulit pada burung. Ini mabung, ini lihat bulunya kayak gitu. Ini memang agak tahan burung ini, meskipun mambung tapi tetap aman. Jadi contohnya seperti itu teman-teman. Memang merawat pada burung itu tidak selamanya burung itu ada yang bagus juga ada yang tidak ya. Setidaknya kita memaksimalkan pada burung. Ini contohnya dia mau jalan juga meskipun di track. Ini cuma saya coba aja teman-teman, bahwa burung ini ya tetap mampu jalan. Ini faktor yang tinggi, usia sekian teman-teman. Jadi seperti itu diantaranya. Oke, ini saya masukkan lagi teman-teman. Ini hanya sekedar mencoba untuk edukasi buat teman-teman. Jadi burung mabung ya memang ada yang mau jalan, ada yang tidak. Ini kondisi masih mabung. Tapi seperti itu. Apa tidak macet? Ya efeknya memang agak macet nanti. Tapi burung ini alhamdulillah lancar aja untuk mabungnya. Jadi tidak masalah. Oke, kita masukkan aja teman-teman. Sebelah sudah mulai on. Ini saya coba masukkan aja dulu. Jadi seperti itu teman-teman. Ada beberapa pada burung itu memang mempunyai karakter dan kondisi kemental dan kejiwaan itu memang berbeda-beda teman-teman. Jadi ada yang memang ada benarnya seperti itu. Memang bisa ngedrop maupun stres dan sebagainya, itu bisa saja terjadi seperti itu. Tetapi ada burung yang memang mentalnya juga kuat teman-teman. Sebagai contoh yaitu burung vektor yang rendah. Di saat kita tahu burung vektor rendah memang kebanyakan itu perawatannya agak lebih teman-teman daripada burung yang vektor tinggi tadi. Tetapi semuanya mempunyai sisi baik dan keunggulan dan kekurangan masing-masing. Vektor tinggi kalau terlalu over harian di rumah, nanti di lapangan itu juga ngempos. Yang kedua, vektor rendah jikalau penjemurannya kurang, itu telatnya panas. Untuk settingan lapangannya seperti itu juga. Kalau telat panas, otomatis pada burung itu lama on. Yaitu gimana kita mendukondisikan pada burung. Sama juga burung seperti itu. Kondisi ini relatif juga teman-teman. Jadi dalam arti burung vektor yang tinggi itu ada yang mudah, kadang ada pula pada burung yang agak rewel untuk disetting, banyak nampar dan sebagainya. Ini sebenarnya hal lumrah. Itu sebenarnya kondisi pada mental tersebut pada burung belum mapan, atau bisa saja burung belum kondisi saat dirawat. Pada burung ini itu memang vektornya tinggi, jadi pemberian jangkrik juga ekstra tinggi. Di antaranya harian itu bisa 10-10 atau 5 sampai 15-15. Tetapi ini dulunya 15 naik, baru dia ketemu di angka sekitar 99 teman-teman. Jadi memang harian cukup dia jangkrik, UH tidak mau, tetapi untuk cacing, untuk roto dia suka, atau UH mau, tetapi ulat Jerman dia tidak mau. Ada burung itu teman-teman. Jadi seperti itu. Pada burung memang ada saatnya down. Tetapi kalau kita mau track
memang ini ide saya mencoba pada burung, apakah setelah mabung atau ini mabungnya itu belum tuntas teman-teman, sudah mabung, lainnya sudah tumbuh dan sebagian itu sudah tumbuh di ekor dan lainnya sayap sudah habis, tetapi belum tumbuh yang sayap sebagian, tetapi ekornya juga belum pernah penuh. Tetapi ini saya coba di track teman-teman. Pada burung yang mentalnya bagus memang aman aja ya, tapi jangan terlalu lama. Kalau mau coba ya dicoba di track aja sebentar. Kalau sudah ya sudah berapa menit itu seharusnya memang bagus untuk perkembangan pada burung itu sendiri. Tetapi teman-teman ya tahu sendiri, pada burung mempunyai karakter yang beda dan kondisi tentu ya berbeda pula. Ada yang di track ini risikonya nanti setelah itu ngedrop malah ngelowo dan sebagainya, itu ada. Pada burung vektor tinggi ini memang umbarannya itu agak sedikit ekstrim teman-teman. Saya umbar itu seminggu sekali baca kayak gitu. Ini sekitar 100 sampai kadang ya 150 putaran. Jadi saya umbar, saya obyak ya teman-teman. Tapi dulunya pertama pada burung ini saya obyak itu ya nabrak. Pada burung stres 3 hari kadang baru saya masukkan umbaran tapi tidak saya obyak. Nanti kalau dia sudah nyaman itu baru saya obyak kembali teman-teman. Ini sangat penting sebenarnya untuk umbaran, tetapi yaitu tadi sesuaikan pada porsi pada burung. Ada yang maunya kita umbar setiap hari, ada pula yang kita umbar hanya maunya seminggu sekali. Apalagi pada umbaran pada burung yang vektor yang tinggi, kalau mendekati dengan lomba itu usahakan jangan dulu. Jadi usahakan 4 hari sebelum lomba itu dihentikan umbaran. Untuk settingan pada burung yang vektor tersebut di sini ini burungnya hariannya cuma jangkrik aja teman-teman, harian jangkrik tanpa ada kenaikan EF kecuali H-1 itu memang saya naikkan. Itu paling ya konsumsi 10 saya naikkan 2 sampai 3 baru saya beri kroto 1 sendok makan. Jadi seperti itu. Jikalau mandinya nanti ini mandinya 3 jam sebelum lomba. Jikalau besok pagi itu burung terlalu vektor, ya tentu saya beri cacing teman-teman. Saya beri cacing 1 sampai 2 ekor. Begitu juga di lapangan, burung hanya menggunakan jangkrik aja, paling kroto hanya sejumput. Jadi burungnya ya pada burung vektor tinggi pun kalau di lapangan itu ada yang maunya settingan kenyang, ada yang juga yang settingannya hanya paling 3-4 sama juga. Ini saya memerlukan hanya settingan sekitar 4 atau 5 aja, 5 ekor saat di lapangan. Jadi memang enaknya burung yang mempunyai mental yang bagus itu memang sangat enak dirawat. Tapi ya itu tadi harganya tentu mahal teman-teman. Jadi memang perawatannya itu sedikit lebih mudah karena dia mentalnya sudah terbentuk. Bisa jadi indukan, bisa jadi pola perawatan. Apakah burung yang jelek itu bisa dirawat? Ya bisa aja memang ada yang memang bisa. Tapi ada pula yang memang kalau usia sudah 4 tahun up, tetap dipoles nggak bisa, ya sudah mentok di situ teman-teman. Jadi itu sekedar gambaran kepada teman-teman bahwa burung mabung itu bisa aja berkicau ya, tetapi tidak saya sarankan untuk dilombakan. Kalau sekedar mencoba sebentar aja nggak apa-apa. Tapi karena burung ini kan masih proses dokor, proses pada burung ini kondisi tubuh kurang bagus. Kalau mental bagus sih aman, tetapi kalau mentalnya kurang itu biasanya ngedrop. Nanti efeknya setelah dokor selesai burung cenderung akan kelowo teman-teman. Itu aja teman-teman dari saya. Semoga teman-teman sehat selalu dan dimudahkan rezekinya. Berbagi ilmu itu indah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.